Dan mohon nanti Gus Ipul, Pak Basis dan Pak Nasih berikan komentar terhadap apa yang dipikirkan teman-teman dari rata-rata mahasiswa. Juru bicaranya aja. Dia tanya, saya boleh menambahkan, uang yang utama aja belum ngomong mau nambahkan. Repot di Jawa Timur ini mesti. Sabar Gus nggih. Ya, kita minta presentasi kelompok pertama selama 2 jam. Ya, silakan. Ini Mas Miki, Mas. Apa yang tadi hasil dari itu mungkin bisa disampaikan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat. Ini Miki. Maju aja, Mas. Saya kira gak nambahin ropel lah. Ya Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya langsung ngomong, lah tadi omong, langsung ngomong aja. Akan salam kabeh njaluk kok kirim lagu awak langsung tek tek tek. Kedaulatan yang bersifat personal setelah rembukan dengan melalui diskusi dari kelompok kami adalah rembukan langsung intine rasa diomongin rembukan. Nggih. Adalah kedaulatan personal adalah kebebasan yang bersumber dari akal, hati, ruh, dan syahwat yang menghasilkan tindakan dan perilaku tanpa ada paksaan. Nah, dari situ ada batasan-batasan yang harus kita pegang teguh. Yang menjadi pokok utama, yang pertama adalah kesadaran atas prinsip dasar yang kita miliki di definisi tadi. Prinsip akan kita punya akal, hati, ruh, dan syahwat, sehingga menghasilkan batasan yang nantinya itu akan menjadi faktor penentu kita beda dengan orang lain. Seperti itu. Cukup? Cukup. Oke. Contohnya? Kayak contoh. Belum cukup. Pitu, contohnya pitu ya. Pitu aja, pitu. Contohnya setunggal mohon Pak. G. Contoh kita mukul orang. Kita mukul orang sebenarnya boleh saja ya, kita mukul buk gitu kan ya. Tetapi dengan prinsip dan batasan bahwa yang namanya mukul orang itu memiliki esensi yang sangat kurang baik karena menyakiti orang lain dan menjadi batasan kita untuk menahan diri terhadap perilaku memukul tadi. Jadi perilaku tadi, bahwa perilaku memukul yang tidak baik itulah yang menjadi prinsip bagi kita untuk tidak memukul orang itu. Gitu. Itu adalah contoh dari kecil dari perilaku kedaulatan bersifat personal atau individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon setiap tema ini kita tuntaskan, setelah itu nanti tema kedua kita tuntaskan supaya tidak overlap di otak kita. Jadi sampai tetap standby sebagai juru bicara dari semua. Tapi untuk menjawab sesuatu yang lainnya boleh ikut menjawab ya. Oke, output dari diskusi ini itu juga kedaulatan Anda untuk memutuskan. Saya mungkin hanya menambah sedikit atau mengajak satu langkah sedikit. Tadi dari kesimpulan sampean tadi bahwa mengatakan keputusan tanpa ada paksaan gitu ya. Saya ingin ngajak sedikit ke arah situ tadi. Paksaan itu perlu harus kamu ketahui sebagai paksaan atau tidak. Kadang-kadang ada loh paksaan yang tidak kamu pahami sebagai paksaan. Nah, itu yang sangat sangat kita alami sehari-hari sebenarnya. Paksaan itu gimana? Apakah paksaan itu kadang-kadang kalau kita nggak tahu kita juga terpaksa tanpa kita tahu. Tak cek kita kayak contoh gini aja misalnya. Tak paksa nih kira paham. Misalnya gini, gaung cek, lu jelas lagi. Oke. Bisa sudah. Misalnya saya ngasih pertanyaan gini misalnya. Ada lampu apa sebenarnya? Polisi sing mubeng-mubenge lho. Apa? Sirine. Wing ngono ki lho. Kan ki nglarake moto banget lho.
sangat menyakitkan mata. Itu lebih sakit mana kalau dia nyala terus apa hidup nyala gitu di mata gitu? Hidup nyala ya. Oke. Ini salah satu jenis paksaan yang tidak Anda pahami sebagai paksaan. Karena apapun jawaban Anda ya itu sama aja. Mau nyala terus apa hidup nyala itu sama aja. Sakitnya di mata sama aja, paham nggak? Karena hidup belum paham dia. Hidup terus sama hidup nyala itu nggak ada bedanya. Kalau hidup mati, nah ada bedanya. Hidup terus sama hidup nyala. Nah gini, kadang-kadang seperti itu apa namanya? Kita terjebak oleh sesuatu yang tidak kita pahami, seolah-olah pilihan tapi sebenarnya paksaan. Kita fait accompli oleh seperti itu. Kalau kita tidak paham ilmunya, kita tidak detail benar-benar di situ, kita terpaksa tanpa kita tahu bahwa kita terpaksa, dan kita tidak berdaulat tanpa kita tahu bahwa kita tidak berdaulat. Nah, itu kan yang maksudnya harus kita sadari sebagai awareness kebersamaan, awareness kita bersama. Aku nambahi satu langkah gue dok paling. Saya yang jawab ya. Terima kasih. Sebenarnya yang tadi teman saya jelaskan, dari hasil rembukan kami ada yang kurang satu, yaitu batasan. Dari 3 sumber tadi, 4 sumber. Kan tadi disebutkan bahwa sumber yang kita ambil yaitu akal, hati, ruh, dan syahwat. Nah ini sebenarnya dari dakwahnya Cak Nun, jadi sebenarnya kita juga belum berdaulat. Tapi kalau dari kedaulatan kami, karena kami belum paham ruh itu apa, kita ambil yang 3 saja, akal, hati, syahwat. Bukan kita, saya, karena saya berdaulat. Maksudnya ini syahwatmu sendiri, bukan? Ya. Ya. Saya jujur, saya emang pengen ngomong dari tadi, makanya ini saya ngomong. Nah, dari sumber akal, hati, dan syahwat tadi menghasilkan sebuah keputusan untuk kita bertindak. Dari itu kita dibatasi. Apa kebatasannya? Yaitu sebuah kesadaran. Kesadaran dari kita masing-masing. Karena ini judulnya kita individu, maka terserah saya. Saya sadarnya batasan orang lain itu terhadap saya itu apa. Dan itu kesadaran kita itu dipengaruhi oleh ilmu kita dan pengalaman. Oke, jadi kedaulatan itu pada output kamu memilih sesuatu yang sama atau berbeda, atau kebebasanmu menentukan, bukan outputnya, tapi kedaulatan kebebasanmu menentukan mau yang mana. Jadi kalau gini maksud saya, kalau outputnya itu kan bisa fix, nggak berubah. Tapi kalau yang kamu jaga adalah kedaulatanmu, kan itu bisa berkembang, pengetahuannya nambah, kesimpulannya bisa bertambah. Jadi kedaulatannya pada ya dari proses 3 tadi, akal, hati, dan syahwat. Itu yang mengolah diri saya sehingga saya membuat satu keputusan yang fix terhadap hidup saya. Kedaulatan saya yaitu mengolah 3-nya itu. Oke, tepuk tangan dulu. Satu ya dia. Akal, hati, syahwat. Yes gak apa, akal, hati, sopo sing gawe? Yang saya yakini Allah. Lah kok sebut-sebut belas. Oh iya. Ini siapa yang lebih berkedaulatan? Pembikin dan pemilik akalmu dan hatimu dan syahwatmu atau kamu? Pembikin. Nah, jadi kalau kamu menggunakan akalmu itu, kamu ada urusan nggak untuk ngomong atau taren atau matur kepada yang punya? Yang lebih berdaulat kan dia. Bener ya? Kan dari kesadaran tadi timbul bahwa sebenarnya gimana ya, batasannya itu banyak, tapi kita rangkum itu kesadaran. Jadi kalau semuanya di prinsipnya kita tadi karena Mas Abrang mintanya ada poin prinsip ya. Nah di prinsipnya itu kita pertama prinsip kepemilikan terhadap tubuh kita, terhadap apa yang kita miliki. Saya ya wes, saya aja, jangan kita. Kedua ekspresi, bagaimana saya berekspresi. Kemudian hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal environment. Oke, tepuk tangan. Tidak penting apakah malam ini kita sudah mencapai atau belum. Yang penting adalah sudah luding Anda. Nanti besok Anda ngelihat apa, mengalami apa, menggarap apa, memandang apa, ludingnya sudah akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak.
Yang terpenting yang saya ingin capai sebenarnya dengan metode untuk skala yang pertama adalah bahwa Anda itu tidak punya hak apa-apa. Jelas ya? Kamu tidak punya kedaulatan. Jadi kamu punya badanmu itu kan cuma dipinjemi. Nah kalau kamu dipinjemi, kamu berdaulat untuk menggunakan tanganmu misalnya. Berdaulat enggak Anda? Aslinya tidak. Anda harus tanya sama yang punya, ya Allah saya boleh pakai tangan ini untuk apa dan tidak boleh untuk apa. Di situ agama kan begitu. Tanya. Ya sih, nganggo mic kon. Ya. Mungkin karena yang disampaikan sama Cak Non tadi itu sebenarnya interpretasi saya membuat suatu batasan yaitu kesadaran bahwasanya apa yang kita miliki itu hanya miliknya yang di atas. Ya. Apa yang kita punya sekarang itu hanya miliknya yang di atas. Oke. Yep. Selanjutnya outputnya itu apa yang kita gunakan agar kesadaran yang kita miliki ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya, sudah lumayan. Cuman saya tanya dulu baru Anda ngomong itu tadi ketika presentasi nggak diomongkan. Kan gitu kan? Yes. Terakhir sekali. Jadi manusia itu punya hak asasi apa enggak? Kon jawab, tak jol enggak. Jadi manusia itu punya hak asasi apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi konsep human right itu gimana menurut Anda? Human right kalau menurut saya ya itu berlaku kita ke lingkungan gimana ya? Asasi manusia atas manusia lain. Ayo, wes, boys, menit dulu ya. Oke. Tes. Yang mungkin saya tidak berdaulat ya dalam pendapat kali ini. Setahu saya yang namanya hak asasi itu adalah kesadaran juga, di mana dia sudah mulai tertekan atas dirinya sudah mulai dianiaya sehingga dia muncul kesadaran bahwa dia punya hak. Aku gak bisa mbong nenek terus, loro hatiku. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Tapi tergantung orangnya juga. Kalau orangnya luas, ya wis gak apa-apa ngono aku sabar, sing bales ono dudu aku pokoknya. Oke. Tapi tolong itu kan aku yang duwe hak rek aja mek kon tok sing mangan ngono ya. Aku yang duwe hak. Tapi ketika dia menjadi teori di mana Anda dingin kepalanya dan hatinya jernih, Anda tetap harus menyebut bahwa hak itu dalam kurung sebenarnya bukan hak saya. Ini yang sekarang dilupakan semua orang. Ini yang membuat pemerintah merasa berkuasa. Ini yang membuat pemerintah menganggap dirinya lebih tinggi dari rakyat. Kan begitu. Jangan sampai ke Tuhan. Jadi misalnya stasiun rumangsane WEPJK, KAI. Pesawat itu rumangsane dae Garuda. Lu Garuda iki dae sapa? Dae rakyat. Sepur saiki gak oleh mlebu stasiun, gak iso dodolan, kon mlebu apa jenenge mlebu apa peron wis gak oleh ngeterno dulur, mlebu gak oleh ndek Gubeng ngono kuwi ya. Iku rumangsane dae KAI, ta lali wong iku dae rakyat iku. Kon iku boroku tak kongkon ngurusi sepur. Lho ngono lho. Gitu mboten. Dadi iku duduk hakmu. Duduk hakmu iku hake rakyat. Mergo rakyat iki sing dipercaya Gusti Allah untuk memilih untuk diamanatin, mengkhalifai semuanya ini. Terus tak wakil nang buruhku TKI Tenaga Kerja Indonesia 1JKW kumang. Kan gitu ya. Nomor 2 JK tok KDW. Kan gitu kan? Jadi mereka itu buruh lah, saiki kok kono merasa berkuasa. Lho ya apa sih kono iku lali ta? Ngono lho. Ini banyak contohnya wis karo kok terusno meneh ya. Karo kok terusno. Iya. Tapi iki iya ya gak apa sih ya. Berarti kalau dari yang Cak Nun bilang tadi berarti intinya itu kita tidak berdaulat. Apa boleh saya simpulkan seperti itu? Kita berdaulat karena Tuhan ingin memisahkan diri dari dianya sendiri, menciprat. Terus kedaulatan Tuhan itu ikut diciprat-ciprat lainnya, tapi jangan merasa cipratan itu berdiri sendiri. Oh iya. Kalau semamanya bahasa saya gini, saya berdaulat akan tetapi kedaulatan saya dibatasi kedaulatan Tuhan.
kedaulatan saya ada di dalam kedaulatan Tuhan apa gimana? Ojo dibatasi contohnya koyo kon wis tau ono ae kon. Kon niku ono mergo Gusti Allah, dene nek kon niku duwe kedaulatan iku disili Gusti Allah, mek ngono lho rek. Disili. Maka yang pertama kan harus ditanyakan sik Gusti Allah kula niki angsal nggamel tangan kula ya napa, sing mboten angsal ya napa lak ngono. Ini mata ini milik Allah, saya boleh ngelihat apa, gak boleh ngelihat apa, kan gitu aslinya. Nanti setelah horizontal baru kamu menyatakan ini mata saya, tidak apa-apa. Dengan catatan kamu sudah vertikal dulu habluminallahnya tadi, bahwa itu sebenarnya bukan mata saya, milik saya. Kon nuroni bojomu, dituroni bojomu, kon sadaro iki janjane aku mek nyeling nggih sedelet ngoten. Nyun sewu nggih Gusti nggih. Kula damel diluk gitu. Kon nek gurung ro aja melok guyu gak ro kon iki. Wong gurung ro kok melok guyu. Wis seru ta kon niku. Ki wakil gubernur pengalaman nih. Ya. Pokoknya tepuk tangan untuk mereka. Sudah ketemu. Saya sudah bilang sama beliau tadi bahwa tidak penting malam ini kita menemukan atau belum, tidak penting, tapi sudah luding. Anda harus luding. Anda ini akan memegang dependelegasian kependelegasian kedaulatan rakyat. Nanti Anda yang akan pemegang. Anda didelegasikan, Anda mendapat pendelegasian dari rakyat pada suatu hari. Anda ini calon pemimpin, mulanya tak latih sih, ngono ya. Nah aku ya apa kata pemimpin? Wis kadung diisi sopirku atane. Ngaku dhewe mang ya. Jane yo gak sopirku rek, koncoku sing tak sayangi gitu loh ya. Cuman ya rada kurang ajar, biasa lah. Ya sip ya, sekali lagi oke. Sekarang sebelum yang kedua ini ada ini Sabrang tidak dengarkan omongannya sebelum nyanyi. Itu dari tadi ngomongnya gitu. Jadi aku njaluk bareng ya siapa sing bareng karo mau kene. Sendiri aja nanti di sana lah. Ya, iki menengah kene. Berang. Sambil nyantai-nyantai. Aku apal mbak, rasa gue lirik gitu. Ya apa? Singgahi lagu kok kayak catetan rek, masya Allah. Kau ada kedaulatan belas kon ya apa? Gusti Allah dikon ngaji, ya ta? Ya parare. PT kok ono kirik diwuruki njegok. Saya pernah minta nama sama Cak. Terus terang saya pernah minta nama untuk anak saya ke Cak Nun ini. Cak Nun, tolonglah ini anak saya lahir ini kasih nama apa? Gampang. Apa? Al-Fatihah. Oke teman-teman sekalian, ya wis gak apa-apa, bismillah ya. Ini berarti forum ini harus ada lagi karena ini tidak cukup itu ya. Jadi kita masuk ke masuk ke forum kedua. Perusahaan. Sebelah sana ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kami mengenai kedaulatan ekonomi dalam konteks perusahaan di sini, definisi dari kedaulatan ekonomi sendiri kebebasan dalam mengelola perusahaan dari pengusaha untuk buruhnya dengan berdikari berasaskan pada nilai-nilai yang ada di negara sendiri, seperti nilai-nilai gotong royong, seperti nilai-nilai toleransi, seperti itu. Dan di sini batasannya tidak peran dari
pengusaha tidak mengganggu atau tidak membatasi, tidak secara bebas untuk mengeksploitasi buruh, sedangkan buruh tidak bebas, tidak seenaknya sendiri untuk menuntut ABCD ke pengusahanya. Terus prinsipnya di sini keseimbangan antara peran pengusaha dan peran buruh sendiri dan transparansi dari perusahaan, baik itu dari pendapatan ataupun dari mekanisme kerja perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Saya pernah menulis di Kompas, judulnya, coba cari di salah satu buku saya mungkin ada, Buruh Itu Kekasih. Jadi masalahnya di dalam mengaplikasikan kedaulatan itu masing-masing harus menentukan dengan kedaulatannya identifikasi yang paling ideal. Jadi buruh yang nganggep pimpinan iku opo, sing paling ideal opo. Misalnya itu sama dengan Anda sama Allah, itu tergantung awakmu. Ya. Allah mengatakan ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung dugaanmu. Nek aku kok anggap aku iki pelit, aku ya pelit nang awakmu. Nek kon nganggep aku iki dermawan, aku dermawan, itu ya. Jadi buruh harus punya identifikasi. Pimpinannya juga harus melihat ini bukan jongosnya, buruh ini bukan jongosnya, bukan budaknya, dia itu kekasihnya. Jadi ada ini teori dari seorang pengusaha di Jakarta. Nah, kedaulatan itu sebenarnya tidak hanya bahwa Anda mempertahankan, enggak, itu kan defensif. Sebenarnya ini dalam arti proaktif. Kedaulatan dipakai untuk mencapai manfaat sekompleks dan seutuh dan setinggi mungkin. Itu ya. Ada respon soal kedaulatan. Jadi kedaulatan, sebentar, aslinya kan cuman kita harus tahu bahwa sing berdaulat iki sing duwe saham, jelas ya. Ini loh yang sekarang dilanggar banyak orang. Satu, Tuhan. Nomor dua, rakyat, kan gitu. Rakyat loh yang punya negara ini. Makanya sistem konstitusi kita tolong dipertanyakan lagi, diselidiki lagi. Ngerti nggak maksudnya? Tak kasih contoh singkat aja. Kepala negara sama kepala pemerintahan sebaiknya podo apa beda untuk kedaulatan rakyat? Beda. Kenapa? Karena kepala negara sama kepala pemerintahan itu kan mempunyai tugas sendiri-sendiri, yang mana mereka kalau misalnya dipisahkan itu mereka bisa fokus ke perannya masing-masing. Oke, ini berarti kan kelompok ketiga. Sekarang berarti kan masuk ke kelompok ketiga. Tapi Anda sudah setuju ya bahwa negara kita sebaiknya berpikir ulang mengenai sistem dasar kenegaraan dan konstitusinya. Karena kepala negara beda sama kepala pemerintahan. Hayam Wuruk kepala negara, Gajah Mada kepala pemerintahan dengan wewenang dan kedaulatan masing-masing. Bendahara sama kasir beda. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga beda. Jelas ya? Oke. Kalau gitu kira-kira sejalan nggak dengan kelompok ketiga? Duh, kok melok kelompok ketiga? Oh iya, oke, silakan Mas. Iya, silakan Dek. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedaulatan dalam konteks negara adalah di mana suatu negara itu mampu bebas dari segala pengaruh yang mempengaruhi kedaulatan itu sendiri dari suatu negara. Artinya apa? Negara itu berdikari. Berdikari artinya tidak ada satupun kekuatan asing yang mampu mempengaruhi kedaulatan dari suatu negara itu tersebut. Karena pada konsepnya negara harus angkuh terhadap negara lain. Tidak boleh negara itu patuh dan tunduk pada negara lain, karena hakikatnya kalau apabila suatu negara itu patuh dan tunduk pada negara lain, maka kedaulatan yang ada adalah kedaulatan dari negara yang dipatuhinya itu. Terus batasan dari kedaulatan dari suatu negara itu adalah batasan yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Artinya bahwa kedaulatan dari suatu negara tidak boleh menyiksa masyarakatnya. Rakyat haruslah sebagai raja dari suatu negara. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hanya sebagai bawahan dari rakyat, karena rakyat adalah pemimpin dari suatu negara. Problematikanya kalau dibicara dalam hal ini, presiden
bukanlah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, melainkan presiden adalah sebagai orang keempat. Yang pertama Megawati, terus apa? Ya orang partai lah intinya. Terus yang berkait dengan sejarah. Pak Pati sopo ya? Terima kasih Cak Nun. Sebelumnya saya mewakili teman-teman untuk solusi dari kedaulatan negara itu sendiri Cak Nun ya. Sejak zaman dahulu memang kita sudah berdaulat Cak Nun. Semakin tua negara kita itu nggak semakin berdaulat, malah semakin wawo gitu. Kenapa? Di zaman Majapahit itu tuh betul kata Cak Nun tadi, Gajah Mada itu sebagai kepala pemerintahan dan Hayam Wuruk sebagai kepala negara. Jadi mereka bisa berdaulat dengan menguasai seluruh Nusantara dengan damai. Berlanjut ke pemerintahan di era Soekarno. Di era Soekarno juga berdaulat ya Nun. Di mana pada waktu itu kan Indonesia dipaksakan memilih blok barat dan blok timur. Tetapi dengan Soekarno berdaulat bisa mendirikan suatu organisasi yaitu organisasi non-blok. Jadi tidak berpihak pada blok barat dan blok timur sehingga bisa melahirkan konferensi Asia Afrika itu Cak Nun. Untuk selanjutnya di masa-masa apa yang baru itu masa reformasi Indonesia malah dengan kejadian sepele yaitu waktu referendum Timor Leste. Kan bila Timor Leste ikut negara Indonesia, pilihannya kan Indonesia tidak akan menerima bantuan dan diembargo dari negara lain. Malah Indonesia akhirnya mengeluarkan Timor Leste dan itu merupakan kurang berdaulatnya pemimpin kita. Terima kasih. Mas Gugun mau respon, monggo. Oke, terima kasih Mas Cak Nun dan Mas Suko. Merespon kelompok yang ketiga ini menarik. Jadi soal kedaulatan negara ini kita sungguh menjadi bangsa yang tidak berdaulat. 76 rancangan undang-undang kita Cak Nun itu didikte, dikonsultani oleh IMF, oleh USAID dan macam-macam. Itu yang konangan 76, yang tidak konangan berapa rancangan undang-undang? 80% rancangan undang-undang kita pasca reformasi itu sangat anti konstitusi. Kita bisa lihat contohnya di undang-undang penanaman modal asing. Tiba-tiba di pasal-pasal tertentu muncul hak guna usaha kita itu disewakan kepada asing bisa 94 tahun. Itu bisa diperpanjang lagi 35 tahun. Itu butuh berapa puluh presiden lagi. Undang-undang kesehatan misalnya. Tiba-tiba di pasal 113 memunculkan ada pasal-pasal yang menstandarkan tanaman tembakau. Ini kan luar biasa. Kita sangat tidak berdaulat dalam program legislasi kita. Kita sangat tidak berdaulat di dalam menyusun atau mengamandemen konstitusi kita. Almarhum Pak Mubiarto pernah bersaksi bahwa pasal 33 kita yang asli bikinan bangsa kita itu mau dihapus. Kunci pilar ekonomi kita, kedaulatan ekonomi kita ada di konstitusi pasal 33. Itu mau dihapus. Undang-undang kesehatan saya contohkan tadi. Bagaimana petani Jember dan petani Temanggung, petani tembakau di lain daerah bisa disuruh membuat kadar nikotin yang sama. Itu kan luar biasa mendikte, menjajah kedaulatan petani kita. Itu belum undang-undang perkebunan, undang-undang minerba, dan terakhir undang-undang sumber daya air yang dibatalkan oleh MK. Saya kira itu Cak Nun tentang soal beberapa pasca reformasi betapa kita kehilangan kedaulatan dalam menyusun produk-produk legislasi kita. Buat apa kita ada pemilu memilih wakil rakyat kalau bikin rancangan undang-undang aja itu didikte oleh asing. Terima kasih. Terima kasih Mas Gugun dari Skomtek. Saya kira nandur tanaman pun kita tidak berdaulat ya. Jadi apapun kita sedang tidak berdaulat. Jangan-jangan nunuk nanti kawin pun diputuskan oleh negara juga, jangan-jangan. Ada nanti saya punya cerita itu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kiai Oke mungkin ada, Kiai Pak Muzamil. Pak Muzamil, oh Kiai Oke kita. Monggo di depan aja Kiai. Karena sudah jadi Kiai dimohon ke depan Kiai. Tepuk tangan buat Kiai kita. Mas Suko, sebelum ke Pak Kiai Muzamil saya ingin nanya sama teman-teman.
Mas Gugun ya. Menurut Anda menyelesaikannya dengan perlawanan-perlawanan parsial ataukah ini sudah menyeluruh ini? Ini nggak bisa ini harus seluruh jaring. Gitu atau gimana menurut Anda? Kerusakan ini saya sepakat dengan Cak Nun di beberapa pengajian bahwa jangankan kita bisa mengidentifikasi kepalanya yang sakit atau kakinya, kita seluruh tubuh ini udah sakit semua. Sangat holistik ketidakberdaulatan kita. Betapa bebasnya peran aktor-aktor asing di dalam menyusun seluruh regulasi. Oke. Yang paling relevan untuk teman-teman, Anda punya bahan skripsi luar biasa. Anda punya bahan disertasi atau tesis yang luar biasa. Dan itu seringkali tidak disentuh justru karena dia konkret. Sehingga sukar mungkin penelitiannya dan seterusnya. Dan satu lagi Cak Nun, ya. yang saya penting. Bagaimana aktor-aktor asing bermain? Satu, lewat pintu legislatif. Yang kedua, ormas-ormas keagamaan itu menjadi pintu yang paling terbuka lebar untuk menanamkan kepentingan asing di Indonesia. Menurut sampean ormas-ormas keagamaan ini karena memang rapuh mentalnya atau karena bodoh? Sudah saatnya dibubarkan semua, Cak Nun. Tidak, itu soal nanti, solusinya. Itu karena nggak ngerti apa karena memang jahat? Satu, bahwa para pendiri ormas kita adalah orang-orang yang tulus, yang berjuang, tetapi dibaca oleh anak cucunya yang dia sudah sangat tidak kebal terhadap pengaruh-pengaruh materi asing. Oke, sekarang kalau ada aturan yang dibikin oleh presiden sekarang tapi ditanggung akibatnya oleh 10 presiden berikutnya, kuwi piye kuwi? Karena dari awal kita sudah batal di dalam niat untuk mendirikan NKRI ini. Ini supaya Anda ngerti aja bahwa kita ini kesimpulannya adalah kita tidak berdaulat, kita bukan bangsa merdeka, kita bukan negara merdeka, kan begitu? Iya. De facto ya. Iya. Ternyata de jure ya enggak. De jure juga enggak, buktinya fakta-fakta konstitusi dan undang-undang justru menunjukkan kita sangat tidak berdaulat. Saya mohon bersabar ya Mas, ini tidak harus selesai malam hari ini, tapi Anda sudah luding nih macam-macam masalahnya. Saya tanya sama Anda, Mas, yang kelompok ketiga, tolong Mas Gugun begini. Berarti presiden sekarang berdaulat enggak? Enggak. Kalau dia tidak berdaulat, presiden apa bukan? Bukan. Oke. Siapa yang berdaulat, siapa di belakang beliau? 4 orang. Oke, siapa? Mega. Mega. Kamu pikir Mega berdaulat? Dia memberikan pengaruh karena dia punya kedaulatan. Teliti dulu ya, teliti dulu. Oke, karena pengetahuanmu hanya 1 lapis di belakang. Ini ada 5 lapis. Oke. Kamu pikir Mega berdaulat? Coba ditanyakan kembali. Siapa 4 orang? Luhut. Bukan. Siapa? Surya Paloh. Surya Paloh. Surya Paloh. Kamu pikir dia berdaulat? Oke. Jadi teman-teman tolong dicari ya. Enggak. Jadi pokoknya ini untuk penelitian kok. Supaya kita tahu persis. Yang berdaulat itu yang tanam saham kan jelas tuh. Nah, yang tanam saham di kekuasaan kita sekarang itu siapa saja itu yang didata. Yang sifatnya nasional, yang sifatnya regional maupun internasional. Saham tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa teknokrasi politiknya yang membuat pemerintahan yang sekarang. Itu berarti nanti sampai ke Israel, sampai ke Prancis, sampai ke Inggris, sampai ke Freemason, sampai ke Zionisme, sampai ke bermacam-macam hal ya. Tapi yang penting ngerti ini ya. Jadi sekarang tahu medan juangmu teman-temanku sekalian, dan jangan pernah putus asa. Tidak ada masalah, kita akan maju terus. Dan makanya orang yang tahan duduk untuk mencari ilmu sampai jam 1 malam, bahkan kalau sampai jam 5 pun kalian tahan duduk, maka saya yakin bahwa Allah memang mentakdirkan Anda untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berdaulat di masa yang akan datang. Sebelum kita akhiri, yang penting sudah luding ya. Kalau kita turutin diskusi benar, kita tidak akan selesai. Mas Gugun, terima kasih. Tolong anak-anak, teman-teman sambung sama beliau, karena beliau punya fakta-fakta banyak sekali. Kon nulis skripsi apa kon? Ya nek gak sing ngono-ngono iku sing kok jajal teliti ngono ya. Ada respon barangkali sebelum kita akhiri, Bapak. Oh ya, silakan Mas. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Sianto. Saya tertarik dengan desain yang barusan Cak Nun omongkan 2 jam lalu lebih sekian. Desain yang dirancang 700 tahun yang lalu. Sebuah desain. Anak ITS bisa membuat desain sebuah robot yang untuk bisa mengambil bola basket misalkan. Dan ini ada seseorang atau kelompok atau komunitas atau sebuah negara atau sama sekali bukan seseorang atau ini sebuah sistem membuat sebuah desain. Bayangkan saudara-saudara, membuat desain 700 tahun yang lalu dan harus kita laksanakan sekarang. Saya teringat Daniel Pink itu menulis sebuah buku yang dibutuhkan pada zaman ini, saudaraku semua, itu adalah desain. Kedua cerita, ketiga simfoni, keempat permainan, kelima empati, dan yang terakhir adalah makna. Saya rasa lanjutan dari desain yang disampaikan Cak Nun beberapa jam yang lalu, saya belum ingat tepatnya berapa menit, sebuah terobosan yang radikal. Jadi selama ini kita berpikir untuk memusuhi asing, selama ini kita berpikir mencari solusi-solusi yang semuanya itu ternyata sudah ada desainnya, sudah ada polanya, seperti motherboardnya komputer itu semua sudah akan menuju ke sana. Percuma kita bahas di sini seperti ini, percuma. Artinya apa? Kita harus selangkah lebih maju dari desain. Apa itu saudara-saudara kita? Saya teringat lagi-lagi bukunya Daniel Pink. Apa setelah desain ada apa? Ada cerita. Kalau kita bisa bercerita baik, seperti gubernur barusan tadi yang pamit pulang, dia bercerita baik, itu bisa menggiring fokus seseorang, menggiring cerita, menggiring opini untuk mencitrakan kebaikan maupun sisi sebaliknya. Jadi saya sangat setuju dengan Cak Nun bahwa ya ada artinya kita kumpul di sini, tentu saja ada artinya. Tetapi setelah desain itu akan ada lanjutan, kata Daniel Pink di sebuah bukunya. Era otak kanan akan dimulai dari abad 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan Sabrang aja yang respon, saya nambah dikit. Ini tidak bisa dijawab singkat, tidak bisa direspon singkat tentang pemetaan itu yang memang sangat kompleks dan sangat luas ya. Itu makanya perlunya semangat kolektif untuk mencari data yang sebenar-benarnya. Itu sudah lapisan yang keberapa lagi itu, dan itu pada disiplin-disiplin ilmu yang memang tidak diajarkan sehari-hari, tidak dimasukkan kepada kurikulum pelajaran kita, sehingga kita juga kesulitan akan mencari ke situ. Tapi itu semua ada datanya, terbuka. Kalau mau kita harus kolektif benar-benar mencari itu. Itu tidak sesederhana itu desain kita apakah mengikuti apa, itu sangat kompleks di dalamnya dan banyak pemainnya. Dan menurut saya kita harus seperti yang katakan Cak Nun tadi, sudah punya bahan luar biasa untuk kita bisa riset secara kolektif untuk menemukan jalur ceritanya itu sebenarnya seperti apa. Satu langkah lebih maju dari desain, syaratnya utama adalah kita tahu desainnya seperti apa. Kita tidak akan bisa satu langkah kalau kita tidak tahu posisinya di mana. Nah, sebelum menunjuk-nunjuk sana kemari gimana menerka-nerka dan segala macam, ayo riset benar-benar, cari tahu benar-benar bukti primer, sumber-sumber primer. Tidak usah berspekulasi yang kemudian dilemparkan ke sosial media yang kemudian jadi polemik nggak penting itu. Kalau benar-benar niat, kita kolektif secara bareng-bareng riset dan kita kumpulkan benar-benar untuk mengetahui titik permasalahannya seperti apa. Dan kita masing-masing punya konfigurasinya di situ. Seharusnya seperti main bal-balan, ono back, ono kiper, ono striker dan segala macam. Kita harus sadar tidak ada satu orang yang bisa melakukan semuanya, tapi dengan kesadaran bersama semua orang bisa melakukan secara bersama-sama. Oke, terakhir Mas, sing disebut desain ini gak kok kayak skenario film pada abad 13 sudah jadi terus dilaksanakan sampai sekarang, gak gitulah.
Lho ya kon nandur rawe ndek ngarepe omahmu kok jenenge rawe ya kok cukule godhong rawe lak ngono terus cukule ya kembang rawe marungono woh rawe. Sapa ndek rawe ku ya mesti ngliwat kono mesti gatel kan gitu. Tidak perlu gatelno wong, cukup nanam pondok pohon rawe. Ngerti maksudnya ya? Jadi yang disebut desain itu sebenarnya awalnya cuma embrional, kemudian berkembang sampai ke revolusi industri. Dia pikir itu Aufklärung, padahal itu kan masa pembodohan. Dia pikir itu masa pencerahan, padahal itu kan itu adalah awal pembodohan massal. Misalnya, terus nanti sampai ke kapitalisme lawan sosialisme, dia pusi kue seolah-olah ada peperangan antara ini lawan ini. Setelah itu sekarang giliran Islam, karena sosialisme sudah pura-pura dihabiskan, kan gitu. Pelakunya semua sama, dan seterusnya ya. Saya nggak perlu panjang, tapi intinya desain tuh nggak lengkap sejak awal ndak. Kayak main ketoprak loh mas. Pokoknya segini kayak Kanjeng loh. Yang ditentukan sebelumnya cuma satu lagu awal dok tadi. Setelah itu berkembang sendiri, otomatis karena iklimnya sudah Kiai Kanjeng, otomatis. Jadi untuk mendesain undang-undang tadi tidak perlu ditulis 700 tahun yang lalu, otomatis akan begitu perkembangannya. Otomatis pilkadanya akan penuh uang, otomatis gitu loh, ngerti nggak? Wong wis rawe, anjane wis ditanduri rawe kok, mesti gatel kabeh, gitu loh. Jadi desain itu dia bertahap-tahap. Ya paling tidak tahap sebelum penjajahan, sebelum Portugis dan Belanda masuk, kemudian Aufklärung itu, Renaissance, kemudian 1700-an ketika pura-pura ada apa namanya politik etis dan seterusnya, kemudian sampai berdirinya pura-pura negara Republik Indonesia yang namanya saja bukan hasil kedaulatannya, namanya saja dikasih oleh penjajahnya, kan begitu. Sampai hari ini kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi sampai hari ini. Tolong ditulis ya Pak. Sampai hari ini belum ada surat pengakuan Belanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Sampai hari ini belum ada. Sebab itu kalau mengakui dia harus bayar hutang, harus bayar pampasan perang, dan itu mahal untuk penjajahan sekian lama. Jadi sampai hari ini belum ada loh mas. Dan tidak ada persoalan tuh sampai sekarang. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang akan kita lakukan? Yuk nanti akan ada jalannya sendiri. Setiap era akan menemukan solusinya sendiri. Yang untuk hari ini sederhana, tapi aku berdaulat atas diriku sendiri. Aku tidak ikut desain mereka. Aku tidak ikut pengaruh mereka. Aku tidak bisa diganggu-ganggu otak saya. Otakku adalah otakku sendiri dari Allah. Kalau Anda berdaulat dengan dirimu sendiri, maka semua itu tidak berlaku bagi Anda. Nah ngono sih. Itu yang kita lakukan pada malam hari ini. Anda sendiri berdaulat atas dirimu. Sebenarnya selesai masalah untuk dirimu, tinggal belum yang untuk Indonesia. Makanya perbanyaklah jumlah orang yang seperti ini. Maka suatu hari kita batalkan semua perjanjian itu mas. Kan begitu. Kita batalkan semua edan iki apa iki? Sopo iki sana tangan ibian. Gitu loh. Nanti akan ada nasionalisasi total. Kan begitu. Tinggal wanita gak? Ngono loh. Sakno nek saiki. Gitu ya, gitu teman sekalian, ngerti maksudnya ya. Yang penting kamu dulu berdaulat. Kalau kamu berpikir itu tidak atas cuci otak apapun, tapi karena kamu benar-benar berpikir seperti itu. Nyuwun sewu lah, ya kayak Maiyah ini loh. Kita tidak terpengaruh kitab kuning, kita tidak terpengaruh apa saja. Kita hanya mengikuti garis Al-Quran. Dan langsung, tidak pakai kitab-kitab. Kitab kita pelajari tidak untuk kita tiru, tapi untuk menjadi wacana dan komparasi-komparasi. Nah, untuk supaya Anda juga orisinal di dalam beragama, di dalam melakukan kehidupan sehari-hari, supaya mengerti bahwa cuci otak itu kadang-kadang tidak buruk, kadang-kadang itu diajarkan secara resmi di masjid, tapi cuci otak. Nah ini Pak Muzamil, contohnya gimana Pak Muzamil? Yai, monggo. Baik, terima kasih. Oh ya, baik terima kasih. Contoh cuci otak di suruh berdiri saya. Contoh cuci otak di masjid adalah Allahu Akbar itu, gitu ya. Jadi siapapun yang sholat mestinya mendiri, mestinya
berdaulat. Karena kalau Anda bilang Allahu Akbar tapi Anda masih tergantung kepada selain Allah, mengakui ada siapapun yang bisa mengatur hidup Anda, mendikte Anda, apakah itu manusia, apakah apa, berarti Anda belum Allahu Akbar. Jadi sebetulnya dengan Anda ajaran Islam kita bersolat yang benar, tidak usah sampai selesai solat itu sebetulnya. Gitu ya. Cukup Allahu Akbar, urusan kedaulatan beres ya. Gitu ya. Apalagi kalau sampai assalamualaikum. Nanti di YouTube kan sholat cukup Allahu Akbar mata ingin. Maksudnya begini, Cak. Jadi dalam literatur fikih, nah karena saya ini orang yang suka di situ, gitu ya. Sholat itu sampai begini. Kalau bisa khusyuk dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Tapi misalnya tidak bisa, minimal kan Allahu Akbarnya harus khusyuk, kan begitu. Tapi kalau Allahu Akbar tidak khusyuk, sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Tidak sah. Kalau ada yang bilang sah, butuh belajar lagi itu. Jadi kalau ada Allahu Akbar tapi Anda tidak ingat kepada Allah, maka sholatnya tidak sah. Silakan dibaca itu. Gitu ya. Kalau sampai belum baca ya sekarang ini tak kasih tahu. Gitu ya. Oh ya, jadi apa ya? Sholat itu begitu. Jadi Allahu Akbar itu sebetulnya kedaulatan. Gitu ya. Gitu ya. Oke? Ya. Jadi maka orang Islam ini mesti menjadi orang yang berdaulat. Dan daulat ini bahasa Arab ya. Negara itu bahasa Arabnya apa? Ad-daulah. Gitu ya. Ad-daulah al-Indonesia, gitu ya. Ad-daulah. ISIS itu kan singkatannya apa? Ya, Daulah Islamiyah. Ya. Nah, gitu ya. Jadi bahasa Arabnya kedaulatan itu bahasa Arab, dan negara itu bahasa Arabnya daulah. Maka ketika negara tidak menjadi sebuah kedaulatan bersama bagi rakyatnya, berarti negara itu sudah tidak sah sebagai sebuah negara. Gitu ya. Kenapa? Tidak sah sebagai negara. Batal. Batal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan namanya, bahwa negara itu daulah. Nah gitu ya. Kemudian tadi teman-teman semua ya, untuk belajar kedaulatan sebetulnya cukup sampai itu mempelajari Cak Nun. Gitu ya. Cak Nun dipelajari. Sekarang loh ya. Sekarang adakah tokoh di Indonesia yang seberdaulat Cak Nun? Itu tidak ada, hampir tidak ada. Saya belum menemukan. Kalau ada yang menemukan yang lain, Pak Suko. Oh, Kartolo. Oh iya, nah gitu ya. Nah itu ya. Nah kenapa beliau Cak Nun ini berdaulat? Karena Cak Nun itu Allahu Akbarnya tenanan. Gitu ya. Allahu Akbarnya tenanan. Jadi Cak Nun itu tidak pernah melihat apapun di dunia itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bahkan negara ini juga Cak Nun pernah nulis, Indonesia ini bagian dari desa saya. Mana ada orang berani nulis seperti itu? Gitu ya. Jadi sampai begini, yang membuat juga kita tidak berdaulat karena kita menganggap negara ini juga suatu keharusan. Nah itu ya. Jadi seakan-akan kita ini kalau gak ada negara terus mati. Nah itu juga yang menyebabkan kita tidak berdaulat. Padahal kita ini akan mati kalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Nah, maka sekarang siapa yang paling punya saham kepada kita? Coba. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu yang bisa mengatur kita secara total hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seperti itu, ayo kita mengenal diri kita semua, lalu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita menjadi pribadi yang berdaulat. Begitu barangkali.